Sistemlah yang melakukan perkondisian terhadap masyarakat, gitu ya. Hanya sistemlah yang mampu melakukan pengendalian terhadap seluruh elemen-elemen masyarakat yang ada dalam sebuah bangsa. Walaupun sebagaimanapun masyarakat menolak atas satu kebijakan, tapi ketika itu sudah paten, sudah dilegitimasi oleh penguasa kita, maka sehebat apapun masyarakat itu melawan, maka kebijakan itu tetap jalan. Artinya kalau kita berpikir, ternyata kalau negara itu yang berdakwah, bisa 1 juta orang tercerahkan. Misalnya ada yang zina dihukum berdasarkan syariat Islam. Zina itu haram sampai pada tempat-tempatnya. Tidak boleh ada kata lokalisasi walaupun menguntungkan. Maka penghentian perzinahan bisa sampai 70% di tahun itu juga. Karena kekuatan pemerintahan itu mampu menyegel seluruh pergerakan-pergerakan individu yang ada dalam sebuah bangsa. Maka sangat penting sebagaimana biasanya di malam Ahad kita akan mengadakan kajian rutin dengan tema khusus pada malam hari ini, yakni refleksi akhir tahun harapan hanya pada Islam. Insyaallah tema pada malam hari ini akan dibawakan oleh Ustaz kita, Ustaz Zafian. Sebagai informasi Bapak Ibu yang sekalian, bahwa beliau ini merupakan senior kami di Lembaga Dakwah Kampus Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Ustaz Zafian Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal fasiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, karunia dan kenikmatan yang tiada henti-hentinya yang Allah berikan kepada kita, termasuk 2 kenikmatan besar yang ada pada diri manusia yang sering terlalaikan, yaitu nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Kenapa istimewa Bapak Ibu? Karena 2 nikmat ini hilang baru ditahu nikmatnya. Artinya selama kita sehat itu kita merasa aman. Banyak dari kita yang sering melalaikan nikmat yang satu ini, yaitu kesehatan. Nanti mereka baru menyadari betapa nikmatnya sebuah kesehatan ketika dicoba dengan ujian rasa sakit atau dalam keadaan tidak sehat. Semoga kita semua di sini selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kedua adalah nikmat kesempatan, di mana nikmat ini juga salah satu nikmat yang sering dari kita kaum muslimin banyak melalaikannya. Nikmat kesempatan ini akan sangat terasa ketika kita kehilangan kesempatan, apatah lagi
kehilangan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang di dalam masjid ini, seluruh jamaah yang ada saat ini dimanapun berada yang sedang mendengarkan, semoga kita mampu menggunakan kesempatan kita untuk benar-benar memaksimalkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita berpulang, agar kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan persiapan yang benar-benar siap, yang insyaallah akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam rangka membawakan kajian bedah buletin Kafwa. Di sini kita hanya berbagi atau membagikan beberapa ilmu yang insyaallah sama-sama kita akan amalkan, insyaallah saling menasihati dalam kebenaran. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, balighu anni walau ayat. Baik, tema kita pada malam hari ini yaitu refleksi akhir tahun, harapan hanya pada Islam. Di dalam Islam kita sering dianjurkan untuk selalu bagaimana caranya untuk melihat diri di setiap saat di mana di situ kita hidup, dan selalu bermuhasabah, selalu melihat-lihat atau membuat list kesalahan-kesalahan apa atau kebaikan apa yang masih kurang, agar esok hari kita bisa menjadi lebih baik dari yang kemarin. Berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, berkaitan dengan refleksi. Ya, jadi refleksi itu peristilahan seperti kita melihat cermin, ya, di mana cermin merefleksikan objek yang ada di hadapannya. Artinya kita mencoba melihat diri sendiri, apakah ada yang kurang kemarin yang hari ini harus saya rubah, apakah ada yang salah kemarin yang hari ini harus saya rubah. Dan bahkan Rasulullah SAW setiap hari tidak kurang dari 100 kali membaca istighfar. Padahal Nabiullah Muhammad SAW adalah Nabi yang sangat terpuji, yang sangat mulia, dan Nabi yang menjadi kekasih Allah dan dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala, dan jaminannya adalah surga tertinggi, Bapak Ibu. Nah, apatah lagi kita sebagai manusia hamba-hamba Allah, umat-umat Nabi yang tidak dijamin masuk surga. Sudah selayaknya setiap hari kita benar-benar selalu memanfaatkan setiap detik kita, setiap menit kita untuk selalu mengintrospeksi diri kita, agar hari esok kita selalu berada dalam kebaikan dan selalu bertambah kebaikan-kebaikannya, dan insya Allah selalu disertai dengan keberkahan. Nah, berkaitan dengan refleksi, ada dua muhasabah yang diperintahkan kepada kita, yaitu melihat atau selalu memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Yang kedua, bersegera melakukan ketaatan. Dan ciri-ciri orang bertakwa, jamaah sekalian, menurut Umar bin Khattab adalah orang yang sangat gembira, orang yang sangat senang ketika diperlihatkan di mana letak kesalahannya, apalagi kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan hubungan dia kepada Allah dan hubungan dia kepada manusia, serta hubungan dia kepada diri sendiri, ya. Dan Umar, sahabat Rasul Umar bin Khattab, dan kemudian mendoakan orang-orang yang seperti itu, ya, semoga mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Nah, introspeksi diri juga ini diwajibkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum
ma qaddamat sighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, Allah mengatakan, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, taqullaha wal tandur, yang bertakwalah kepada Allah. Ya, hendaklah setiap orang wal tandur nafsun, memperhatikan dirinya, ya, dan memperhatikan apa yang telah dia perbuat taqaddamal ligodin, di hari esok. Kemudian Allah menyeru bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha teliti apa yang kita kerjakan. Jadi urgensi dan kewajiban merefleksikan diri setiap hari, muhasabah, melihat titik-titik lemah kita, apa yang masih kurang dan apa yang salah, itu benar-benar diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam buletin dituliskan Al-Iz bin Abdis Salam rahimahullah berkata, bahkan seluruh ulama itu bersepakat bahwa wajib bagi seorang yang beriman selalu mengintrospeksi dirinya, baik dalam tataran individu maupun dalam tataran kolektif atau bermasyarakat. Di tahun-tahun kemarin, kalau kita melihat dalam tatanan masyarakat kita, sebenarnya sangat banyak kejadian-kejadian yang menjadi hikmah bagi kita, yang menjadi pelajaran-pelajaran bagi kita, yang seyogyanya, yang sebaiknya tidak terulang lagi. Harapan kita tidak terulang lagi di 2024 tahun ke depannya. Bagaimana terjadi banyak kasus-kasus, bahkan di tahun 2023 ini, terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan, 17 kasus per hari, Bahkan di tahun ini juga banyak terjadi peristiwa-peristiwa orang yang bunuh diri karena pinjol, orang yang bunuh diri karena tugas kuliah, bahkan ada orang tua yang membunuh anaknya, ada yang lagi pacaran membunuh pasangannya karena tidak mau tanggung jawab. Kasus perzinahan terjadi di mana-mana, aborsi, dan di bidang ekonomi kita sudah melihat bahwa bagaimana ada satu kampung yang diusir hanya perkara investasi asing yang tiba di kampung mereka, Bahkan bagaimana kita lihat pembangunan kota-kota yang sebenarnya tidak berkorelasi langsung dengan penduduk miskin, mampu menghabiskan anggaran sebanyak 500 triliun, dan tahun ini juga kita memasuki babak utang yang baru. Utang negara kita itu sudah mencapai 8.000 triliun, yang bunganya saja sudah di atas 300 triliun. Jadi berbunga, sudah utang, bayarnya pakai bunga. Jadi ribanya berjamaah, Bapak Ibu sekalian. Maka kita yakini bahwa sebagai umat Islam, Allah memerintahkan kepada kita di Quran surat Al-Maidah bahwa wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Bahkan disambung lagi di Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran surat Al-Maidah ayat 49 dengan makna yang serupa, bahwa barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Namun kafir seperti ini, kafir secara sistem, tidak langsung mengatakan bahwa individu-individunya itu kafir, tapi yang diterapkan itu adalah hukum-hukum yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di Quran surat Yusuf ayat 10 potongannya, inil hukmu illa lillah. Sebenarnya yang berhak membuat hukum itu hanya Allah. Manusia itu tidak kompatibel dalam meramu hukum, apalagi yang meramu hukum sekarang kita pahami, semakin tingginya tingkat korupsi, pungli, gratifikasi dan lain-lain, Orang-orang yang memiliki kepentingan besar berkumpul
mantan nabi, mantan artis dan lain-lain untuk membentuk peraturan demi kesejahteraan kita bersama. Maka sudah barang umum, kaidah umumnya bahwa kepentingan-kepentingan terbesar para pemilik tambang, batu bara dan lain-lain lah yang akan bermain di dalamnya. Ya. Apalagi kita memperhatikan konstelasi perpolitikan kita di tahun ini, sangat terlihat betapa besarnya pengaruh orang-orang yang memiliki modal. Seperti kemarin kasus di Rempang itu, Tommy Winata yang memiliki andil di dalamnya menginginkan proyeknya di Rempang. Akhirnya apa? Diamini oleh 01 kita, itu ya. Sangat mudah. Artinya apa? Rakyat itu sangat tidak berharga dibandingkan orang-orang yang mendanai mereka untuk menjadi orang-orang terpenting di negeri ini. Nah, ini salah satu bukti nyata yang 2023 ini, yang kemarin itu sebenarnya bahasa-bahasa sangat berat bagi masyarakat awam. Ya, Allah memperlihatkan di depan mata kita benar-benar orang-orang ini benar-benar memiliki kendali yang sangat luar biasa. Bahkan nyawa, bahkan orang yang sudah memiliki kampung bisa diusir. Jadi masyarakat kecil itu jadi tidak berguna. Bahkan kalau kita lihat ya, dengan konsepsi kedaulatan di tangan rakyat hari ini itu menunjukkan, memperlihatkan kepada kita, ketika kedaulatan di tangan rakyat, manusia yang menentukan hukum. Hari ini diperlihatkan bahwa ternyata tidak seluruh manusia bisa menentukan hukum. Hanya manusia-manusia elit tertentu yang memiliki privilege tertentu, yang memiliki konektivitas tertentu, yang bisa membuat hukum. Tidak semua ya. Karena seharusnya kita menyadari pada dasarnya manusia yang lahir di muka bumi ini tidak semua memiliki nasab yang baik, kekayaan yang baik, bahkan mungkin konglomerat 7 turunan, atau memiliki hubungan-hubungan internasional, ya hubungan-hubungan elit yang mampu mengendalikan suatu bangsa. Tidak semua. Maka seharusnya hukum itu tidak boleh diciptakan oleh orang-orang yang seperti ini, gitu ya. Maka benarlah kata Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang hukum itu hanya Allah yang bisa menentukannya. Jadi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah, ya, dikala itu ada sistem Romawi, ada Imperium Persia. Jadi sebenarnya perjalanan konstelasi hukum kita pada hari ini itu mirip-mirip dengan Romawi, ya, yang menyerahkan seluruh kedaulatan hukumnya kepada masyarakat, ya. Namun elit tertentu yang menentukan. Nah, itu di Romawi. Ternyata di era Rasulullah di Madinah sama sekali tidak melakukan hal tersebut, gitu ya. Rasulullah justru menjadikan Al-Quran itu benar-benar menjadi undang-undang, ya. Menjadikan Al-Quran itu benar-benar menjadi sumber dari segala sumber hukum, gitu ya. Sumber dari seluruh aspek yuridis hukum kita yang nantinya akan dieksekusi oleh eksekutif pemerintahan, gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya parlemen untuk membuat hukum. Seharusnya seperti itu. Karena kenapa? Kita tidak berusaha untuk menyalah-nyalahkan orang lain. Karena memang pada dasarnya yang saya katakan dari tadi, ternyata yang bermasalah itu bukan orang-orangnya, tapi yang melahirkan orang-orang seperti itu adalah sistemnya. Sistemlah yang melakukan perkondisian terhadap masyarakat, gitu ya. Hanya sistemlah yang mampu melakukan pengendalian terhadap seluruh elemen-elemen masyarakat yang ada dalam sebuah bangsa. Walaupun sebagaimanapun masyarakat menolak atas satu kebijakan, tapi ketika itu sudah paten, sudah dilegitimasi oleh penguasa kita, maka sehebat apapun masyarakat itu melawan, maka kebijakan itu tetap jalan. Artinya kalau kita berpikir
Ternyata kalau negara itu yang berdakwah, bisa 1 juta orang tercerahkan. Misalnya ada ustadz yang di depan saya, penjaga kamera, ya. Nah, ustadz ini menyerukan kepada orang lain jangan berzina. Tidak boleh ada tempat zina di negara kita, apalagi lokalisasi itu ya, tidak boleh. Kalau ternyata beliau ada yang ikut 1, 2, 3, itu pun adiknya, sepupunya, dan teman dekatnya. Tapi ketika negara yang menyerukan hal serupa, tidak boleh ada zina, yang zina dihukum berdasarkan syariat Islam. Zina itu haram sampai pada tempat-tempatnya. Tidak boleh ada kata lokalisasi walaupun menguntungkan. Maka penghentian perzinahan bisa sampai 70% di tahun itu juga. Karena kekuatan pemerintahan itu mampu menyegel seluruh pergerakan-pergerakan individu yang ada dalam sebuah bangsa. Maka sangat penting untuk mendakwakan atau mengingatkan, memuhasabah para petinggi-petinggi kita, memperlihatkan bahwa solusi bangsa kita, solusi masyarakat kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Kafah itu artinya komprehensif. Artinya komprehensif itu adalah menyeluruh dari aspek ibadah, hubungan kita kepada Allah, yaitu sholat, puasa, zakat, naik haji, dan hubungan interaksi kita kepada manusia dan manusia yang lain yang diatur dalam tatanan hukum, pemerintahan, ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan interaksi di dalamnya, dan hubungan kita kepada diri sendiri. Komprehensif, dan dan 3 aspek tadi itu harus diatur oleh Islam jika benar-benar ingin mendapatkan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Islam itu akan membawa rahmat untuk seluruh alam. Namun tidak akan menjadi masuk akal ketika kita mengharapkan Islam menjadi rahmat, tapi di tengah-tengah masyarakat tidak diterapkan. Yang ada malah Islam itu direndahkan hanya menjadi sebatas nilai-nilai moralitas saja. Karena kita tahu di dunia ini banyak sekali moralitas tandingan yang lebih bagus malah, itu ya. Moralitas artinya bukan tatanan praktik. Jadi praktek-praktek sekularisme yang diadopsi dari hukum Belanda hari ini, itu ya, telah membuat kita terbiasa untuk memisahkan penyelenggaraan pemerintahan dengan hukum agama. Memang alasannya adalah hukum agama itu tidak bisa mengatur manusia karena telah terjadi kegelapan di Eropa. Namun yang terjadi di Eropa adalah sejarah Eropa. Tidak pernah terjadi di negara Islam selama 1300 tahun ketika Islam berdiri menjadi satu negara yang sangat besar, menguasai 2/3 dunia, yang terbentang dengan besar luas wilayahnya 20 juta kilometer bujur sangkar. Itu ya. Jadi kita bisa melihat secara garis besar ternyata kita bermasalah dengan sistem. Jadi kaidahnya siapapun nomornya yang menang, dia akan tetap tunduk pada sistem yang berjalan. Ibarat aplikasi, data apapun yang diinput, yang menentukan outputnya adalah algoritma aplikasi, program. Karena hanya programlah yang mengendalikan seluruh gerak-gerik masyarakat, ya. Karena tidak bisa masyarakat melawan pemerintahan, dan di dalam Islam juga diharamkan memberontak, haram jiddan. Maka tugas kita adalah memuhasabah siapa-siapa, seluruh elemen-elemen kekuasaan yang ada di depan kita dengan berbagai uslub, entah itu dengan tulisan, berdakwah di tengah kerabat-kerabat, itu ya, agar cepat-cepat Islam ini disambut sebagai solusi kehidupan seluruhnya, gitu ya. Maka di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41, ya, Allah juga mengabarkan, ya, ketika kita tidak menerapkan hukum Allah, Allah mengatakan zaharul fasadu, ya.
telah nampak kerusakan ya, fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Gitu ya. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Masih ada waktu. Terakhir masih ada 20 menit. Terakhir sebelum kami tutup, saya akan mengisahkan riwayat Umar bin Khattab ketika terjadi gempa di Madinah. Umar saat itu seketika marah besar terhadap masyarakat. Umar mengatakan, maksiat apa yang kalian lakukan secepat ini? Ketika gempa ini terjadi sekali lagi, saya berjanji saya tidak akan tinggal bersama kalian untuk selama-lamanya. Ternyata pemaknaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang gempa adalah bagian dari teguran. Landasannya apa? Allah itu Ar-Rahmanur Rahim. Allah, sayangnya Allah kepada kita itu Rahim, seperti rahim seorang ibu, bahkan lebih dari itu. Ya, jangankan untuk menyakiti kita, gitu ya. Jangankan untuk mengguncangkan tanah, untuk merusak manusia, gitu ya. Allah saja malu ketika orang beriman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak mengabulkannya. Tapi kenapa bisa tanah-tanah itu mengguncang di tengah-tengah kita, ya. Ternyata dari kisah Umar tadi kita bisa melihat bahwa ternyata hari ini kita setiap hari ditegur, cuma tidak sadar-sadar, gitu ya. Mungkin kita menganggap perkara gempa, gunung meletus, tsunami dan lain-lain itu pekerjaan bumi, ya. Namun keyakinan kita kepada Allah, ya, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah bagian dari iradah Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah. Jangankan bumi yang terguncang, gitu ya, daun yang gugur saja satu, yang paling kecil yang tidak tampak, itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya ilmu Allah mengetahui segala yang ada di muka bumi dan di seluruh alam semesta. Hanya Allah lah yang awal dan Allah lah yang akhir. Baik, mungkin sedikit itu saja yang saya bawakan pada malam hari ini, ya. Mungkin ada beberapa yang bisa didiskusikan bersama-sama, dibagikan bersama-sama. Mungkin bisa kita berbagi di sini, ya. Karena tugas kita sebagai kaum muslimin adalah saling menasihati dalam kebenaran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Insyaallah, jazakallah khairan atas materi yang disampaikan. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Oleh karena itu kami membuka kesempatan terlebih dahulu kepada jamaah yang ingin bertanya. Kami silakan. Tadi sudah jelaskan tentang pemerintah Indonesia. Nah ini kan pada tahun 2004 kita melakukan yang terakhir sih kepada beberapa presiden calon menjadikan selalu kalau kita ikuti selalu ada memberantas korupsi, tapi sampai sekarang tidak belum ada pemerintah yang mampu memberantas korupsi tersebut. Jadi kalau yang saya tanyakan, bagaimanakah kira-kira itu melalui sistem mencegah atau memberantas korupsi tersebut supaya janji-janji calon presiden terlaksana? Ya, Mungkin pada kita ngomongnya tambahan. Baik, masih bisa satu lagi kepada jamaah kami silakan. Ya.
Jadi Bang Ustaz, yang saya tangkap tadi intinya bagaimana kemudian masalah korupsi itu bisa terselesaikan, yang notabene pada hari ini itu hanya sebagai retorika semata oleh para penguasa kita. Tidak ada kemudian hasil yang nyata. Sebenarnya bagaimana solusinya di dalam Islam? Ya, silakan Ustaz. Ya, baik. Ya. Mungkin untuk menjawab pertanyaan yang tadi, yang pertama-tama untuk mengantar sebelum menjawab bahwa seperti yang sebelumnya yang menjadi mukaddimah saya yang tadi, bahwa memang pada dasarnya kalau kita melihat secara real di lapangan, bahwa memang untuk memenangkan paslon-paslon yang akan menjadi 01 di negeri kita ini itu sangat tidak mudah, karena sistematika kita yang pertama sistem voting gitu ya, dan yang kedua ya tidak hukum-hukum yang akan diterapkan nanti bukan hukum Islam gitu ya. Nah, kalau kita berkaca pada sistem voting ini, artinya tugas dari paslon-paslon ini harus menarik perhatian 280 juta lebih masyarakat yang ada di Indonesia gitu ya. Dan mereka butuh biaya ya, 7 hingga sampai 40 bahkan 50 triliun, dan tidak ada paslon yang rela mengeluarkan uang pribadi hanya untuk itu, bertaruh menang dan kalah di eskalasi politik yang hari ini sangat syarat akan kekuatan-kekuatan yang mungkin bagi kita tidak kasar gitu ya. Dan orang politisi-politisi sangat menyadari hal tersebut gitu ya. Artinya apa? Mereka butuh biaya sukarela dari luar gitu. Maka donatur-donatur swasta yang mereka terima, bahkan kita bisa dapati ya, bisa dari pengusaha tambang dan lain-lain gitu ya. Maka sebab-sebab seperti inilah menimbulkan kecenderungan para pejabat-pejabat kita itu untuk menghasilkan lebih dari apa yang mereka perjuangkan selama ini. Terlebih lagi mereka memiliki utang budi gitu ya. Dan kemudian kebijakan-kebijakan yang diterapkan itu tidak boleh menyentuh kekuasaan-kekuasaan orang-orang pemilik modal. Itu sudah menjadi barang umum di tengah-tengah kita, karena kita memahami bahwa ternyata sistem kita ini sistem yang kapitalistik, sistem yang berbasis modal besar gitu ya. Sementara kita komparasikan dengan Islam gitu ya. Pertama, di dalam Islam, dalam pemilihan pemimpin tidak boleh lebih dari 3 hari apapun yang terjadi. Kalau memang tidak ada yang mencalonkan, maka umat itu akan membayar 1 orang yang memiliki syarat-syarat in-iqod. Nah, syarat-syarat in-iqodnya adalah pertama harus muslim, kedua harus laki-laki, ketiga harus sudah balik, 4 harus adil, yang kelima ini yang paling hari ini sangat jarang didapatkan, yaitu merdeka. Artinya dia merdeka secara finansial gitu ya. Dia merdeka, arti dari merdeka itu apapun yang dia putuskan tidak takut kepada orang atau tidak mempertimbangkan orang yang akan menyakiti dia atau yang akan mengganggu kepentingan dia. Itulah arti merdeka ya. Yang kedua, yang terakhir harus menerapkan hukum Islam, baru terjadi yang namanya bayat in-iqod seperti itu. Nah, dari sistematika tadi ya, bahkan menjalar sampai pada tatanan pemilihan atau pejabat-pejabat yang ada di provinsi dan turunan-turunannya gitu ya. Kecenderungan menjabat itu hanya untuk mencari pundi-pundi atau menaikkan martabat-martabat diri dan keluarga gitu ya. Bahkan kita tahu seluruh pemegang proyek di daerah-daerah itu ya harus mendapat jempolan dari atau pengesahan dari siapa yang memegang provinsi saat itu. Itu mudah sekali dibaca. Artinya apa? Kesempatan meraih pundi-pundi itu sangat ini terbuka lebar, dan kecenderungan untuk selalu melakukan bisnis atau selalu berpandangan bisnis atas seluruh apa yang
diterapkan, kebijakan-kebijakan diterapkan harus betul-betul menghasilkan uang, itu ya, menghasilkan apa yang bisa mereka dapatkan dari kebijakan yang mereka terapkan. Nah, ini sebenarnya perkara umum yang dari dulu mahasiswa itu paham, gitu ya. Bahkan mungkin hari ini para pejabat-pejabat itu juga mengerti, bahkan sering dengar dari demo-demo mahasiswa yang terjadi, gitu ya. Maka budaya korupsi itu sangat susah karena korupsi kita itu kadang-kadang berjaring, gitu ya. Susah untuk dituntaskan, ya. Mungkin kalau koruptornya itu tidak memiliki jabatan sekelas menteri masih bisa ditangkap, gitu ya. Tapi kalau mungkin sudah sekelas-kelas yang pemilik modal, gitu ya, lebih tinggi dari pejabat-pejabat yang hari ini dia jabati, maka susah, gitu ya. Kalau kita berbicara presiden, gitu, yang mampu menguasai seluruh negara, gitu ya, tidak semudah itu, karena jajaran-jajaran mereka harus saling menjaga yang namanya kartu turf, gitu ya, harus saling menjaga kepentingan, karena orang-orang yang duduk di sana itu tidak bisa dibilang orang-orang sembarangan, gitu ya. Orang-orang yang duduk di sana adalah orang-orang yang memiliki konektivitas luar biasa, baik di jajaran kekuatan bangsa kita seperti mungkin kemiliteran atau kepolisian, walau alam besar, gitu ya. Nah, ini sebenarnya seharusnya dibongkar sampai ranah sensitif seperti itu, karena supaya kita paham seberapa korupsi itu dengan mekanisme tata kelola bangsa kita yang seperti ini akan sangat sulit untuk dihentaskan, sulit sekali, gitu ya. Apalagi keinginan-keinginan korupsi itu berasal dari orang-orang yang hari ini memegang kekuasaan. Kita bisa berkaca bagaimana KPK itu dilemahkan dengan konsepsi pengawasan, gitu ya. Ya, lembaga sekelas KPK itu seharusnya memiliki power yang sama dengan presiden, gitu ya. Dan dia tidak butuh izin kalau untuk melakukan operasi tangkap tangan. Nah, sekarang kan izin. Jadi ketika izin orang sudah lari, selesai, tidak ada yang bisa ditangkap, gitu ya. Tapi ada juga orang-orang yang tidak memiliki privilege, yang memiliki privilege tapi tidak terlalu kuat, ya, mampu ya dientaskan. Tapi itu cuma beberapa orang, ya, cuma beberapa orang. Kemarin kita lihat kasus money laundry yang sangat heboh, ya, 300 triliun entah kemana, gitu ya. Ada dugaan money laundry, tapi isu itu sekejap mata berhenti, tidak dilanjutkan, bahkan di media-media tidak kelihatan. Ini memang power yang sangat luar biasa ditunjukkan di hadapan kita, yang membuat bulu kuduk kita itu merinding, gitu ya. Persoalan Rempang sudah hilang, bagaimana nasib mereka saat ini, gitu ya. Jadi berkaca dari fakta-fakta tadi, betapa power ini, power penguasa kita hari ini itu sangat mengerikan, sangat luar biasa, gitu ya. Ditambah lagi dengan mekanisme sistem yang mereka terapkan bukan dari sistem Allah Subhanahu wa taala, maka korupsi itu sudah bisa dikatakan mustahil, gitu ya. Mungkin kalau dalam hal kampanye itu wajar, ya, mungkin menaikkan gaji guru sampai puluhan juta, gitu ya. Bahkan memberikan sertifikat kepada orang-orang Rempang dulu kan ada, gitu ya. Sampai-sampai Rempang itu menjadi pendukung, hampir 70-80% pendukung rezim hari ini. Tapi apa daya, ketika Rempang itu diinginkan oleh orang yang lebih kuat, bukan cuma sertifikat yang tidak keluar, malah orang-orang yang tidak memiliki sertifikat harus angkat kaki. Padahal mereka sudah menduduki tanah itu jauh-jauh hari, ya, jauh-jauh hari. Bahkan kampung tua itu ya bisa sampai ratusan tahun yang lalu sudah dihuni oleh mereka, ya. Nah, ini gambaran bagi kita bahwa persoalan korupsi itu, apalagi kalau kita sudah dengar korupsi berantai, sulit, ya, bahkan mustahil, gitu ya. Karena ketika hukum itu ditentukan oleh manusia, maka manusialah yang bisa merubah parameter hukum. Ya, kita lihat kemarin bagaimana Mahkamah Konstitusi itu mengizinkan batas usia capres, cawapres tertentu. Padahal ini sudah di ranah Undang-Undang Dasar
sudah di ranah konstitusi. Artinya ternyata melanggar konstitusi yang seharusnya dibatalkan. Undang-undang yang melanggar konstitusi itu harusnya dibatalkan, tapi ternyata tidak. Ya, walaupun mungkin yang mengizinkan itu diganti, tapi anehnya tetap jalan, tetap diizinkan. Nah, ternyata itu salah satu hikmah kalau kita melihat hukum manusia itu sangat lemah, bisa disetir ke arah kiri kanan sesuai keinginan yang saat itu memiliki kekuatan untuk menyetir, gitu ya. Nah, bayangkan orang-orang yang tidak bisa menyetir, gitu ya. Nah, memang manusia itu terikat kecenderungannya 3 ya, harta, tahta, dan wanita. Ya, maka manusia itu seharusnya hanya melaksanakan hukum dari Allah agar benar-benar menjadi manusia yang benar-benar menjadi manusia. Manusia yang bagaimana Allah kabarkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kami tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Gitu ya. Seperti itu. Masih ada waktu ya? Nah, jadi kalau faktanya hari ini sangat sulit. Bagaimana kalau di dalam Islam, gitu ya? Yang membuat hari ini korupsi itu sangat sulit dientaskan, yang selain persoalan hukum yang tumpul di atas tajam ke bawah, gitu ya. Efek jerahnya juga tidak ada. Paling di penjara dan masih bisa jalan-jalan ke Bali. Nah, itu banyak kita lihat ya kemarin-kemarin ya. Jadi siapapun mau di penjara, gitu ya. Kalau begitu ya masih bisa jalan-jalan di Bali, gitu ya. Penjaranya ketika diaudit Najwa Shihab, bagus, itu ternyata. Ya, lama-lama penjara itu bisa bawa PS di dalam, gitu ya. Kalau orang-orang yang memiliki privilege atau finansial tinggi seperti itu, gitu ya, atau memiliki daya kapital yang sangat tinggi, gitu ya. Nah, efek jerah kalau di dalam Islam, justru kategori korupsi itu tidak bisa disandingkan dengan mencuri hanya potong tangan, gitu ya. Kalau korupsinya sudah merugikan masyarakat banyak, bukan hanya potong tangan, bahkan bisa dihukum pancung di dalam Islam. Namun hukuman-hukuman seperti itu tidak akan diterapkan di dalam Islam ketika ekonomi itu belum terselenggara dengan baik. Artinya pendidikan dan kesehatan itu harus gratis dulu, gitu ya. Islam itu sangat menyadari bahwa di dalam diri manusia itu ada ketamakan, gitu ya. Tapi ketamakan itu bisa reda sebenarnya ketika kebutuhan-kebutuhan yang sangat primary terpenuhi, seperti sandang, pangan, dan papan, ya. Selebihnya adalah kesehatan dan pendidikan. Itu wajib ditanggung oleh Islam, gitu ya. Nah, dari mana uangnya? Ini pertanyaan yang sangat sering ditanyakan kepada saya. Dari mana uangnya? Ya. Di dalam Islam yang namanya pengelolaan tambang, ya. Jadi manusia itu berserikat atas 3, ya. Penanggembalaan, air, dan api. Para ulama mengkiaskan api yang dimaksud itu adalah apapun yang berkaitan dengan tambang yang berapi, nikel, tambang emas, logam berat, dan tambang-tambang yang bisa dikiaskan dengan api, maka haram dimiliki oleh individu atau korporasi yang dimiliki oleh individu. Artinya haram diswastanisasi. Semua harus dikelola oleh negara dan dikembalikan untuk masyarakat. Nah, pendidikan dan kesehatan yang gratis asalnya dari situ. Mungkin kita bisa berkaca ya, keuntungan sektor batubara kita tahun 2023 itu sebanyak 3.000 triliun dalam 1 tahun. Sementara postur APBN kita 80% dari pajak yang berjumlah 2.000 triliun. Artinya hanya bicara batubara saja itu sudah menggantikan pajak masyarakat selama 1 tahun. Ya, memang di dalam Islam pajak itu diharamkan terkecuali keadaan yang darurat, yang kondisinya sama dengan makan babi ketika tidak ada makanan. Ketika negara sedang kolaps 0% dan sangat wajib untuk ada uang, maka ditarik pajak. Tarik pajaknya bagaimana caranya? Kumpulkan seluruh orang yang kaya dalam negeri tersebut. Yang kaya dulu, yang miskin belum kena. Nah, baru ketika pajak sudah cukup untuk melakukan proyek tertentu, yang proyek itu wajib, mungkin bisa menyangkut nyawa atau dan lain-lain hal. Ketika proyek itu selesai, pajak dihentikan, tidak boleh berlangsung. Ya, karena hukum asal dari pajak dalam Islam itu adalah haram, tidak boleh. Maka untuk menghentikan pajak-pajak itu tadi, seluruh sumber daya tidak boleh dimiliki satu orang, apalagi satu orang ini berasal dari asing, dan apalagi satu orang ini
perusahaan-perusahaan yang benar-benar menumpahkan darah kaum muslimin, saudara-saudara kita di Palestina itu. Yang miliki Freeport itu Amerika. Amerika mensuplai senjata tanpa syarat ke Israel, gitu ya. Jadi sangat luar biasa, gitu ya. Maka ketika Islam itu berjalan ya, memenuhi kebutuhan seluruh individu masyarakatnya dengan mekanismenya yang sangat luar biasa tadi, dari segi ekonomi dan segi pemerintahan, itu ya. Yang acuannya jelas adalah Al-Quran. Ketika Al-Quran itu berbicara haram, mungkin ketika ada ayat Al-Quran yang membatasi capres, gitu ya, tidak bisa dirubah karena Al-Quran orang paham dan seluruh masyarakat hafal itu. Kalau seandainya ada, ya, artinya ada sumber yang jelas dan disepakati seluruh manusia. Ya, tapi kalau dibuat oleh manusia, maka manusia bisa kembali bersepakat untuk merubah sebuah hukum. Ya, Rocky Gerung saja bilang, semua itu bisa diamandemen, semua itu bisa dibicarakan, itu semua itu bisa diseminarkan. Hanya satu yang tidak bisa, apa itu? Wahyu. Karena wahyu tidak datang dari manusia, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi kasus korupsi itu efek jerahnya dalam Islam itu sangat berat, gitu ya. Dan yang menjadi syarat-syarat untuk menjadi pemimpin dalam Islam itu tidaklah mudah. Harus independen dan harus balik, harus adil, memiliki kemampuan. Nah, ada lagi satu syarat, tapi ini bukan kewajiban tapi syarat yang afdoliyah, harus setingkat ulama mujtahid. Ulama mujtahid itu mungkin kita kenal seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, itu tapi bukan syarat wajib ya, syarat afdoliyah ya. Dan sebenarnya perangkatnya unik. Ini mungkin butuh pengkajian lebih dalam karena perangkat sistem Islam itu tidak seperti sekarang yang banyak menterinya ya. Kalau kita tahu dalam Islam itu ada muawin tanfir, ada muawin tahfid, itu ya, pendamping-pendamping khalifah di sekelilingnya, dan yang mengawasi tindak tanduk khalifah dan masyarakat yang sampai melanggar hukum syara adalah mahkamah mazzalim, kumpulan-kumpulan ulama mujtahid ya, dan majelis-majelis syura. Nah, tapi yang harus kita apresiasi dalam Islam itu efek jerah yang sangat luar biasa dan pemenuhan kebutuhan masyarakatnya yang sangat luar biasa, yang bahkan itu wajib memenuhi kebutuhan primeri masyarakat. Akhirnya apa? Dari situ saja korupsi dan kejahatan-kejahatan yang berlandaskan ekonomi seperti mencuri dan membunuh itu bisa terentaskan seiring berjalan waktu. Dan yakin ketika hukum Allah diterapkan di muka bumi, maka Allah akan menurunkan rahmatnya. Seperti cita-cita bangsa kita juga, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gitu ya, negeri yang aman, yang penuh kebaikan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga suatu saat negeri kita bisa menjadi negeri yang dirahmati, diterapkan hukum Islam di dalamnya, dan menjadi negeri-negeri yang selalu bertambah kebaikan ya, dan negeri yang selalu diberkahi insyaallah. Mungkin itu saja, mungkin yang lain bisa didiskusikan di luar karena waktu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, syukur jazakallahu khairan Ustaz. Semoga kemudian apa yang disampaikan oleh Ustaz pada kesempatan kali ini bisa kita ambil hitung, dan kemudian kita bisa share kepada orang-orang tercinta di sekitar kita, agar kemudian perubahan yang kita inginkan dalam kehidupan, baik itu dalam tatanan individu, bahkan yang paling tertinggi dalam tatanan bernegara, pada aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pemerintahan, bisa kemudian berubah menjadi lebih baik sebagaimana yang kita inginkan. Kita cukupkan dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamu